Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Budaya. Berdirinya saya di sini bukan karena saya hebat daripada Bapak Ibu guru, ya. Bapak Ibu guru sekalian jauh lebih hebat. Saya di sini hanya membersamai sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kita sudah ada di posisi mana? Selama ini. Coba flashback ke diri kita masing-masing, kita koreksi diri kita masing-masing. Kira-kira kita sudah pada posisi yang mana? Kadang teman, Ya, kadang mendukung. Ya. Nah, yang belum nih membuat rasa bersalah nih saya. Oke. Ya. Tapi lebih banyak pada yang mana? Kita lihat lebih banyak pada yang mana? Melakukan kontrol. Iya. Ya, kalau saya pribadi lebih banyak pada yang mendukung. Ya. Iya oleh BK kan. Ya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat digunakan untuk lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, ya. Paham ya? Paham. Belum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biar apa? Biar anak itu nurut sama kita. Ya enggak? Ya. Contohnya, misalnya ada anak yang datang sudah terlambat, tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Sementara dalam keyakinan tadi Bu Leni dalam keyakinan kelas maupun sebenarnya keyakinan, maaf saya jadi flashback ke depan. Jadi sebenarnya kita lanjut ya. Jadi sebenarnya budaya positif ini tidak hanya yang terbatas seperti yang saya dan Bu Leni sampaikan ya. Sebenarnya budaya positif ini kita mulai dari memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku di satu sekolah. Ini sebenarnya harus dibahas, kan kalau seandainya dibahas, kita pasti akan ya, karena kami itu membahas. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi sebenarnya hukuman dan penghargaan itu kurang efektif atau bisa dikatakan tidak efektif. Itu pembahasannya ada, tapi mungkin nanti kalau Pak Agus sudah akan mengajarkan kamu sudah terlambat tidak mengenakan seragam hitam. Lepas ikat dulu selama jam pelajaran dan selama tidak perlu mengenakan. Anak ini sudah menjelaskan, tapi kita tetap karena peraturan di sekolah ini itu hukum. Terus kalau misalnya anak terlambat, silakan bersihkan toilet, silakan pada lapangan jadi biar anak itu punya efek jerah di dalam tapi sifatnya soft atau pendek ya. Untuk mendisiplinkan siswa sifatnya pendek karena next besoknya lagi pasti dia akan mengulang. Begitu juga dengan penghargaan itu kenapa dikatakan tidak efektif. Reward itu tidak bisa dikatakan tidak efektif karena kalau kita sudah ikut kepada anak, jadi mereka punya pikiran tidak apa ya, untuk mendapatkan itu gimana ya? Jadi mereka melakukannya itu hanya semata-mata untuk reward, ya, semata-mata hadiah, bukan untuk dirinya, bukan untuk dirinya sendiri. Memang saya mau belajar biar saya jadi satu dan saya akan mendapatkan hadiah yang bisa mereka oleh bapak atau ibu saya. Tapi kalau usia dari begitu, anak itu tidak akan termotivasi. Tapi kembali lagi ya, kalau saya pribadi sebenarnya anak ada anak yang mungkin dengan hukuman itu tidak jangka pendek bisa
bisa berlanjut lagi. Tergantung anaknya. Itu ya, Bu Retno? Ya. Biasanya Bu Retno juga hukum? Tidak. Oke. Oke, guru-guru menerapkan posisi menghukum akan berkata, nah ini biasa yang kita katakan atau lebih dahsyat lagi daripada ini, ya, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu biasa, ya biasa kita nggak? Awas, panjang urusannya kamu sama saya. Saya itu saya, ya. Kamu selalu saja salah. Nah, ada nggak? Kamu lagi, ya nggak? Ya, itu bapak ya. Oh ya, ya saya, ya. Dan berkata maaf nih, maaf. Blok. Sampai sekarang ini sudah dari kelas saya kelas 6 SD sampai sekarang saya umur 35 tahun. Itu masih membekas di ingatan saya dan tidak pernah saya lupakan. Dan mungkin ketika saya di buku selama hampir 9 tahun, mungkin juga saya pernah memarahi anak mungkin masih ingat ya. Sampai hatinya saya ketika saya mengatakan, cobalah kita ikuti. Ya. Kemudian hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya. Saya waktu itu nggak marah karena punya anak kecil ya. Tapi kalau mendendam mungkin karena sampai sekarang saya masih ingat itu menjadi motivasi saya sih sebagai guru. Andai saya dulu saya berpikir ketika saya sudah lulus SMA, andai saya menjadi guru saya tidak akan pernah lagi, tidak akan pernah mengikuti seperti itu karena membekas ya. Dan banyak hal yang akan mereka lakukan. Ya ini pembuat merasa bersalah tadi yang Bu Amah sampaikan belum pernah rasanya ya. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau tidak. Ini mungkin seperti nyindir mungkin bisa ya. Ini manusia apa tidak? Tapi ternyata enggak ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau ya dan lain sebagainya seperti ini ya. Itu pembuat bersalah. Oke. Hasilnya seperti ini sudah saya sebarkan ya. Jadi ini kita langsung ke teman ya, friendly. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, dan lain sebagainya. Sedangkan hal negatif, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, sanksi atau konsekuensi? Konsekuensinya apa? Ya. Kemudian ini nada suaranya seperti ini, ya. Data, bahasa tubuhnya formal. Nah ini biasanya Pak Agung, kalau saya cermat Pak Agung biasanya seperti itu. Ya, kalau saya pasti posisi menghukum. Ya, padahal sebenarnya mereka juga tidak ada menghukum. Jadi itu bisa
berada di posisi manajer. Sebagai seorang guru, kita dianjurkan berada di posisi manajer. Ya, ya, bukan prostitusi ya, saya jelaskan lagi restitusi. Nah, ini manajer ada suaranya itu tulus, ya, bahasa tebu tidak kaku mendekat ke murid. Ini biasanya siapa ini sudah seperti ini? Saya. Harus, oke. Bisa. Manajer. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Padahal saya cuma mau bla 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 bla, tapi ternyata panjang. Nah, ada yang sudah tahu segitiga restitusi kan? Sudah saya bagikan channel YouTube saya. Ya Allah. Dibaca solusi itu ada 3. Atau begini, belum tahu tidak ada Tahu saya aja di luar Gila, banget ini. Terima kasih ada Bu Kuswanti yang sudah menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang berkaitan dengan kesiswaan ataupun pendidikan. Saya tertarik dengan istilah restitusi. Mungkin awam bagi kita semua ya. Restitusi yang saya tahu secara umum adalah mengembalikan ke posisi semula, ya, mengembalikan posisi semula dengan karakter anak didik yang berbeda-beda, masalah yang tidak hanya di sekolah, bagaimana kita menerapkan dari segitiga restitusi. Kalau hanya 1 atau 2 masalah mungkin kita bisa, yang kita hadapi banyak masalah seperti itu. Yang kedua, ketika dalam prakteknya restitusi, anggaplah kita berhasil, kita mempertahankan kembali di posisi awal sehingga yang bersangkutan ataupun anak didik itu tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama itu seperti apa. Terima kasih Bu Kuswanti. Terima kasih dari Pak Aro. Mungkin dari Bu ada Pak Agung dulu, Pak Agung. Pak Agung dulu. saya yang memberi materi kan Bu Ibu. Saya bisa menambahkan atau mengurangi. Oke. Gimana? Lalu yang kedua tadi apa? Biar tidak melakukan kesalahan. Biar tidak Biar tidak restitusi itu biar dilaksanakan secara stabil. Dengan tantangan kondisi yang ada di kita ini, kalau saya tangkap menurut Pak Aro itu seperti mustahil untuk dilakukan. Nah, gitu. Jadi sampaikan ini saya beri trik untuk menjawab ini, kasih tantangan-tantangan yang ada, terus buat solusi yang sederhana maupun yang tercanggih menurut Bu Ibu. Oke. Nah, terima kasih atas Pak Aru. Pertanyaan ini sangat hebat dan memang ini yang sebenarnya saya selama ini mempelajari ini di modul 1.4 ini agar menerapkan segitiga restitusi dengan lebih satu masalah. Mungkin ya sih? Mungkin ya Pak ya? Mungkin. Mungkin. Tetapi ya, stabil apa enggaknya? Apa ya? Bisa kembali nggak anak ini ke posisi yang ini? Yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwasanya ini adalah bentuk P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Jadi pertolongan pertama pada masalah yang dihadapi siswa, jadi kita bisa menangani untuk sementara, kalau menurut saya untuk sementara ya, karena kita apa ya, kalau kayak bapak ibu guru lainnya kan tidak mempelajari dari awal dari bijak apa ya tadi yang saya sampaikan, apa Pak? Kebajikan universal, motivasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita memang mempelajari itu dari awal, insya Allah lebih dari satu masalah itu kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, insya Allah dengan posisi kita menempatkan posisi kita sebagai apa? Ya begitu ya Pak Arul. Terus mungkin ini nanti bisa di-cut ya. Kalau saya pribadi kalau saya melihat di sini, meskipun saya mempelajari dari awal ya, kalau saya melihat anak-anak di sini emang apa ya Pak ya, susah ya, susah. Pesimis, jangan pesimis. Saya gini, saya semalam sudah mengikuti training tentang hipnotis siswa ya. Sebenarnya saya yakin, saya percaya, saya optimis ya. Tapi ketika berada di lapangan, dan ini mungkin juga dibutuhkan gini, dari awal itu namanya keyakinan apa ya Bu ini? Keyakinan kelas. Bukan keyakinan kelas. Oh,
kelas. Nah mungkin dalam IKN ini kesepakatan itu hanya ada untuk kelas, tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi dan Bu Leni, ya Bu Leni kita pernah ngobrol ya, kesepakatan ini sebenarnya tidak hanya ada dalam kelas, tapi juga ada dalam kantor atau ruang guru. Untuk apa? Untuk membentuk, mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Tapi saya juga tidak mengkritik sih ya ini yang ada di lingkungan kita, tidak. Saya hanya menyuarakan apa yang sudah saya diskusikan dengan Bu Neni, bahwa saya kesepakatan yang ada di ruang guru ini juga tidak sama, tidak ada, justru tidak ada. Karena misalnya HP nih, misalnya saya kritisi satu HP. Maaf ya Pak ya, bukan mengkritisi lah, saya membahas diskusi saya tentang HP. Kita sudah punya peraturan, bahkan tertulis dan sudah dilempar atau disampaikan kepada orang tua murid. HP nih ya, HP. Ya, tetap yang isinya tidak diperkenankan membawa HP. Dan saya rasa peraturan itu belum hilang karena belum muncul peraturan kepala sekolah baru, ya. Kan kalau Menteri Pendidikan kan permen, kalau ini perkep, ya. Itu kan belum muncul, ya. Berarti kalau menurut saya itu masih berlaku, ya. Apapun itu keadaannya masih berlaku. Tapi ternyata saya melihat ada yang menitipkan HP kepada wali kelas. Bahkan seperti murid saya wali kelas 7B, titip kepada saya. Saya kaget, kenapa titip kepada saya? Iya, itu wali kelas. Saya wali kelas. Saya di SK saya ditulis wali kelas, bukan tempat penitipan HP. Ya. Nah, itu salah satu contoh kecil saja kesepakatan yang tidak ada di ruang kantor kunci kita. Ya, seperti itu. Nah, kalau menurut saya, kalau semuanya itu dari kesepakatan bersama, terus kita pahami motivasi itu apa, kita paham hukuman, reward, konsekuensi, terus kita juga paham posisi kontrol itu apa, kita tahu restitusi itu seperti apa, ya tidak hanya sebatas yang saya sampaikan ini, saya kan tadi cuma contohnya. Pasti, insya Allah Pak Arul, segitiga restitusi ini tidak hanya akan menjadi P3K bagi guru mata pelajaran maupun wali kelas, tapi juga bisa menjadi misalnya seperti saya sebagai konselor bisa menjadi senjata saya juga untuk lebih mengembangkan teknik konseling yang sudah saya pahami, ya seperti itu. Nah, itu ya Pak Arul ya, seperti itu ya maksa ya. Bu Yuri silakan. Ini gimana kalau misalnya saya ya sebagai guru mapel, memang saya ada meminta anak-anak keluarga satu kelompok itu satu ya. Saya sudah bicarakan, misalnya gini, satu kelompok boleh bawa satu HP, tapi dengan catatan tidak boleh lihat TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Khusus kita mencari menyesuaikan untuk menyelesaikan yang materi pembelajaran tadi ya, tugas tadi. Tetapi saya meminta anak-anak mengumpulkan HP itu pada saya. Nah, selesai pembelajaran saya dan itu harus dikumpulkan ke saya lagi. Tetapi ada anak tidak dikumpulkan kadang pagi, tapi pas pembelajaran dikumpulkannya ya ada anak. Nah, itu bagaimana? Oke, itu bagaimana ya? Ya, boleh nggak ya kayak gitu ya situasinya ya? Boleh Bu. Nggak boleh lah. Tidak boleh. Ya. Maksudnya gini, tidak bolehnya itu gini. Kalau tadi lupa saya tambahkan, misalnya ada kesepakatan nih untuk pembelajaran, oke nggak masalah. Tapi kan yang terjadi bukan untuk pembelajaran selama ini, Bu. Ya, alasan-alasan klasik yang lainnya yang mereka utarakan agar bisa membawa HP. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya si anak ini tidak menitipkan ke ibu, hanya dititipkan waktu jam pembelajaran itu dan sampai pulang, ya, sebaiknya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini, Bu. Silakan dipanggil. Kalau misalnya ibu bisa, ya, bersedia dan sanggup dan merasa berkompeten untuk melakukannya, silakan ibu bisa melakukannya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya, bukan saya nggak bisa karena nggak berkompeten, enggak lah, ya. Tapi mungkin ibu ada urusan lain dan lain sebagainya, ya, karena ibu PTG dan sibuk, ya. Jadi ibu bisa referral, silakan bisa ke bapak kesiswaan atau ibu dengan saya. Karena yang sudah PPG itu ya, nggak tahu saya kalau yang lain nggak tahu. Cuma kalau yang prodinya kami itu boleh terus nanti pas selesai pembelajaran itu dikumpulkan lagi ke motornya
jika kurang jelas lagi tentang bagaimana ini prakteknya segitiga restitusi, mungkin Pak Arun memang saya melihat belum nampak kepuasan akan jawaban saya ya. Bisa kita diskusi lagi nanti di luar sesi ini ya. Sekali lagi saya akhirnya saya tutup nih Q&A-nya ya. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat menginspirasi. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu ya. Mantap. Insan, kamu nempel apa itu? Kesepakatan kelas? Ya, Ya, apa bunyi kesepakatan kelas yang sudah kamu bikin? tidak boleh menggunakan. Oke, lanjut. Tidak boleh mengajarkan kelompok. Oke, sip. Pengalaman saya setelah menerapkan segitiga restitusi dari pengemasan Ibu Swanti ternyata sangat membantu saya dalam mendekati para siswa ya, sehingga para siswa lebih merasa namanya nggak takut, tetapi mereka itu menghargai dan mereka paham bahwa mereka itu salah dan akhirnya bisa memperbaiki kesalahan itu. Setelah mengikuti pengemasan segitiga restitusi dari Bu Swanti, saya menerapkannya di kelas. Alhamdulillah, permasalahan yang saya temukan di kelas itu sangat membantu sekali dalam pemecahannya, memecahkan masalah siswa di kelas. Terima kasih. Menyelesaikan permasalahan saya dibantu oleh melalui teknik segitiga restitusi. Menurut saya teknik segitiga restitusi ini sangat membantu saya karena Ibu tidak memarahi saya. Beliau mengajak saya untuk menyadari kesalahan saya, meminta saya bercerita alasan saya melakukan kesalahan itu dan bagaimana solusinya. Terima kasih. Kreatif, rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.